Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan materi yaitu mengenai obligasi. Semoga dari penjelasan video ini bisa diambil manfaatnya. Nama anggota dari kelompok 3 yaitu yang kedua Fadil Aslam, yang ketiga Indra Binti, dan yang keempat Indonesia. Di mana topik yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi obligasi, yang kedua jenis-jenis obligasi, yang ketiga keuntungan dan kekurangan obligasi, yang keempat karakteristik obligasi, dan yang kelima membahas tentang umur dan contoh soal. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai definisi obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Jenis-jenis obligasi. 1. Obligasi dijamin. Yang tergolong obligasi dijamin adalah obligasi hipotek, yaitu obligasi yang penerbitannya dijamin dengan satu jaminan tertentu, misalnya real estate. Yang termasuk obligasi dijamin ini adalah obligasi trust yang penerbitannya dijamin oleh saham atau obligasi perusahaan lain. 2. Obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitannya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Obligasi ini sangat berisiko sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini akan memberikan tingkat bunga yang tinggi dalam rangka untuk menarik minat calon investor. 3. Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam satu tanggal. Obligasi serial adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo secara serial atau berangsur. Obligasi dapat ditebus adalah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitannya untuk menebus dan menarik obligasi tersebut sebelum jatuh temponya. 4. Obligasi convertible adalah suatu obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain pada suatu waktu setelah penerbitannya. Biasanya obligasi jenis ini akan bisa dikonversikan ke dalam saham. 5. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Obligasi atas unjuk adalah obligasi yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke pemilik lain, cukup melalui penyerahannya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kekurangan dari obligasi. Keuntungan dari obligasi adalah 1. Pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Yang kedua, bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. 3. Bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Adapun kekurangan dari obligasi. Yang pertama adalah bunga obligasi adalah beban tetap, baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian.
Yang kedua, jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi, sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian, karena pemegang adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusahaan. D. Karakteristik obligasi. 1. Memiliki jasa jatuh tempo atau disebut juga maturity. Artinya, pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi harus melunasi utang obligasi kepada pembeli obligasi. 2. Nilai pokok utang atau face value. Artinya, besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan. 3. Kupon obligasi. Kupon yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu yang telah ditentukan. 4. Peringkat obligasi. Investor memiliki gambaran tentang tingkat risiko ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Maka pasar surat utang atau obligasi dikenal suatu tingkat yang menggambarkan kemampuan bayar perusahaan penerbit obligasi. 5. Dapat diperjualbelikan. Artinya surat berharga, obligasi dapat diperjualbelikan seperti halnya saham. Rumus perhitungan obligasi. Jadi rumus perhitungan obligasi itu di sini ada dua. Yang pertama penilaian harga wajar obligasi tanpa bunga dan penilaian harga wajar obligasi berbunga. Jadi adapun penilaian harga wajar obligasi tanpa bunga itu dapat dirumuskan PV sama dengan PAR per 1 tambah R pangkat T, di mana PAR itu adalah nilai nominal, R itu tingkat return yang diminta atau YTM, dan T itu jumlah periode. Sedangkan rumus penilaian harga wajar obligasi berbunga itu dapat dirumuskan atau persamaannya PV sama dengan CPN per 1 tambah R pangkat 1 ditambah CPN per 1 tambah R pangkat 2 ditambah sampai CPN ditambah 4 per 1 tambah R pangkat T, di mana CPN itu adalah kupon, R itu tingkat return yang diminta, dan T itu jumlah periode. Jadi di sini ada contoh soal obligasi. Yang pertama, sebuah obligasi dengan nilai pari 100 juta dengan harga diskon 85. Masa jatuh temponya 5 tahun. Obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 14% per tahun dan dibayarkan setiap tahun. Berapa perolehan yang diterima investor hingga jatuh tempo? Yang pertama, perolehan kupon atau bunga itu sama dengan 14% dikali nilai obligasi atau nilai parinya tadi sebesar 100 juta rupiah, dan hasilnya sama dengan 14 juta per tahun dan dibayarkan selama 5 tahun. Lalu yang kedua, di akhir tahun kelima memperoleh kembali nilai pari dari obligasi tersebut sebesar 100 juta. Karena membeli pada harga diskon 85, maka 85% dikali 100 juta, maka keuntungan dari nilai diskon itu sebesar 15 juta. Atau 100 juta dikurang 85 juta, jadi hasilnya 15 juta keuntungan dari nilai diskon. Baru yang ketiga, perolehan investor selama menyimpan aplikasi tersebut hingga jatuh tempo adalah kupon selama 5 tahun ditambah nilai diskon, maka 70 juta ditambah 15 juta dengan 85 juta. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjelaskan materinya, yaitu mengenai obligasi. Di sini ada soal latihan untuk penonton atau para audiens supaya lebih paham mengenai materi obligasi dan sebagai latihan materi. Terima kasih kepada penonton atau audiens yang sudah menyaksikan video kelompok 3 yang menjelaskan materi mengenai obligasi. Semoga penonton atau para audiens dapat memahami materinya dan bisa diambil yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketersinggungan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.